Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa basa-basi, saya mau bahas sekalian mengenai 3 keanehan para milenial. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwasannya bahasan saya kali ini terinspirasi dari sebuah buku yang judulnya Generasi P. Memahami Milenial Pengubah Indonesia, karya Dr. Muhammad Faisal. Beliau adalah founder of Youth Library Indonesia. Oke, baca bukunya ya. Ini bermanfaat sekali, apalagi buat kalian yang dekat dengan para milenial. Oke, kita langsung saja ke pembahasan kita. 3 keanehan para milenial. Pertama, milenial ini suka self-documented. Aneh ya. Zaman dahulu para anak muda seringkali mendokumentasikan dirinya, prestasi-prestasi dirinya ketika di kancah yang lebih luas, kancah provinsi, nasional, bahkan kancah internasional. Entah itu mereka memenangkan olimpiade, juara menyanyi, juara menari, dan lain-lainnya. Tapi para pemuda di zaman milenial saat ini justru lebih sering mendokumentasikan tentang self-documented, mendokumentasikan kegalauan dirinya sendiri, kesepian di dalam dirinya sendiri. Seringkali mereka mendokumentasikan mengenai contohnya perjuangan mereka membuat skripsi, perjuangan mereka ketika putus dari pacarnya, perjuangan mereka membangun rumah tangga kecilnya, pokoknya yang sifatnya sehari-hari. Sehingga saat ini di zaman milenial sangat laku sekali mengenai tayangan-tayangan sehari-hari, vlogger contohnya. Misalkan para anak muda lagi mendokumentasikan kegiatan ekstrakurikuler mereka, atau jalan-jalan mereka di taman dan lain-lain yang sifatnya sehari-hari. Kenapa? Karena mereka ingin menunjukkan aktualisasi dirinya. Mereka ingin dihargai walaupun itu kehidupan sehari-hari. Maka dari itu sebenarnya tidak aneh jika para milenial zaman sekarang lebih sering mendokumentasikan mengenai kediri sendirian mereka. Mereka dalam kondisi kesepian. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, para milenial zaman sekarang ini, para pemuda di zaman milenial sekarang ini lebih suka typo. Salah ketik ketika menulis, salah ketik ketika mengirim balasan SMS atau WhatsApp. Kenapa bisa terjadi? Karena di zaman milenial sekarang ini mereka tidak lagi terikat dengan tulisan yang sifatnya ilmiah atau akademik, karena mereka hidup dalam dunia digital yang itu menggunakan kode, menggunakan aplikasi, menggunakan sensor, tinggal tekan, tinggal geser, tinggal perbesar, di zoom in, zoom out, dan mereka lebih kurang hidup dalam dunia kata, tulisan, kalimat yang dibuat dengan kalimat sempurna, kalimat tidak sempurna, ada EYD dan lain-lainnya. Dan milenial zaman sekarang ini lebih sering dengan hal-hal yang sifatnya bukan kalimat, bukan kata per kata. Oke? Oleh karena itu, mereka seringkali mengalami salah tulis, salah ketik, typo. Misalkan rumah, tapi tidak ada hanya, menjadi rumah, gitu saja. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Oke, yang ketiga, para anak remaja, para pemuda milenial saat ini lebih sering bosan. Mereka susah untuk fokus. Ketika mereka bekerja, mudah bosan. Kenapa hal ini terjadi? Karena mereka sudah banyak referensi informasi dalam dirinya mengenai pekerjaannya, mengenai bagaimana
sensasi melakukan pekerjaan itu, dan lain-lainnya. Dan mereka banyak menerima informasi mengenai pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ketika mereka lagi hobi main basket, kemudian mereka melihat ada tayangan asiknya bermain sepak bola, maka mereka ada ketertarikan untuk senang bermain sepak bola. Ketika baru mulai untuk bermain sepak bola, mereka tertarik kembali dengan tayangan. Wow, asik juga ya main pingpong. Akhirnya mereka coba lagi untuk bermain pingpong. Nah, inilah yang membuat para milenial zaman sekarang itu mudah bosan, susah fokusnya. Nah, kawan-kawan, itulah 3 keanehan milenial zaman now. Terutama bagi kalian yang saat ini sedang dekat atau sedang mengajar mendidik para anak milenial, penting sekali untuk mengetahui 3 keanehan milenial ini. Oke? Itu saja. Selamat menikmati dan mempraktekkan ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.